Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Penolakan terhadap politik identitas bukan berarti seseorang harus meninggalkan agamanya saat berpolitik. Definisi politik identitas bukan seperti itu. Politik identitas adalah ketika seseorang atau sebuah kelompok atau partai politik hanya memperjuangkan kepentingan kelompok mereka berdasarkan landasan identitas, baik agama atau ras, sambil pada saat bersamaan mengesampingkan kepentingan dan hak-hak masyarakat yang lebih luas. Karena kami memakai azas Islam, ya kami harus jujur terus terang dong. Jangan sampai Islam abal-abal, jangan sampai Islam pura-puraan. Definisi politik identitas, Anda bisa buka di Stanford Encyclopedia of Philosophy yang terbit tahun 2007. Politik identitas itu adalah aktivitas politik berdasarkan persamaan-persamaan, kepentingan yang sama untuk menuju tujuan tertentu, meraih tujuan tertentu. Politik identitas itu adalah berkumpulnya orang-orang atau pihak-pihak dalam kemasan politik, partai politik, karena berdasarkan persamaan itu, lalu dia ingin menuju pada pencapaian ya tujuan tertentu. PSI sampai hari ini masih tegas menolak politik identitas. Politik identitas ini tentang cara bagaimana mementingkan satu kelompok, suku, agama, atau ras untuk kepentingan mereka. Itu politik identitas. Yang mau dikoreksi adalah kami melihat sebenarnya partai-partai di Indonesia itu lebih condong ke kalimat atau verbal, yaitu identitas politik. Kalau dalam identitas politik, misal nih ada partai-partai nasionalis seperti PDIP, seperti PSI, itu identitas politik, identitas dari sebuah partai. Nah, kalau seperti partai Islam nih, misalnya Bang Tova Partai Umat, identitas politik dari Partai Umat tentu Islam. Ini tak jarang juga P3 juga Islam. Kalau terkait identitas politik, semuanya wajar. Nah, politik identitas yang di sini dimaksud adalah ini tentang cara. Ada calon pejabat publik atau caleg, atau bisa dibilang siapa calon presiden mungkin begitu ya. Kemudian dia diskreditkan karena dia berbeda tuh agamanya. Misal agamanya Katolik, atau misal dia bersuku Papua. Politik identitas yang demikian yang sebenarnya kita tolak. Seharusnya calon-calon pejabat publik, calon-calon anggota legislatif yang dinilai karena kita adalah negara bangsa yang agamanya banyak, sukunya banyak, rasnya banyak, kita melihat gagasan dia untuk menjadi calon anggota legislatif atau pejabat publik. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Politik identitas adalah permasalahan besar pemilu tahun 2019 yang lalu. Kami akan memberikan sanksi, pertama tentu teguran kepada yang bersangkutan.